Halo, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bu Christine Aguswati. Kita mau hari ini belajar pada pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, terutama pada soal-soal penilaian akhir tahun. Sudah siap bukan? Kalian kalau sudah belajar selama kira-kira 1 tahun yang lalu, saatnya sekarang kita menguji kemampuan kita supaya kita siap untuk naik ke kelas yang lebih atas. Untuk kelas 6, siap-siap untuk lulus dan meneruskan ke jenjang berikut. Oke? Untuk hari ini Bu Christine mau memberikan penilaian akhir tahun bagi siswa-siswa kelas 1. Anak-anak kelas 1 siap ya? Kita saat ini mau sungguh-sungguh belajar supaya nilai kita bagus gitu ya. Kita mau berdoa dulu. Siswa-siswa yang lain boleh juga mengikuti ya, supaya kita dukung adik-adik kita ini untuk belajar dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang selalu menuntun kami dalam setiap pembelajaran yang kami lakukan. Saat ini kami hendak belajar untuk kemampuan kami dalam penilaian akhir tahun. Kiranya kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik hingga Engkau bisa membuat rasa senang supaya boleh berkenan kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Oke, untuk saat ini kita mau siapkan dulu kisi-kisinya. Bagi Bapak Ibu Guru yang hendak mengunduh file daripada materi soal maupun kisi-kisi, bisa dilihat pada slide belakang ini. Mari kita lihat bersama-sama apa saja yang ada di dalam materi tersebut. Ya, untuk pembelajaran 1 sampai dengan 12. Ya, kita lihat di situ bahwa ada kompetensi dasar yang disertakan, yaitu kompetensi dasar pengetahuan untuk bab atau pembelajaran 1 dan 2. Kompetensinya di dalam 3.1, yaitu memahami dirinya sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang kedua yaitu 3.1, memahami beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Untuk pembelajaran yang berikutnya KD-nya yaitu 3.3, mengenal cara mengasihi keluarga dan teman. Ya, untuk KD yang terakhir yaitu 3.4, memahami contoh sikap bersyukur dan bertanggung jawab dalam memelihara alam ciptaan Allah. Nah anak-anak, kalau kalian sudah siap, Bu Christine mau ringkas dahulu ya, sedikit yang kalian pelajari. Ya, yaitu tentang penciptaan. Tentunya kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas semua penciptaan, termasuk tubuh kita. Di situ di bab awal kita melihat bahwa Tuhan membuat kita memiliki tubuh yang sehat dan sempurna, dijaga kesehatannya dengan baik. Oke? Untuk yang berikutnya yaitu tentang kita menghormati, mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan juga tentunya kita menjaga lingkungan supaya boleh tetap bersih dan juga lestari. Nah, ini Bu Christine bawa deh sesuatu. Ya, ini apa ini? Kalau Bu Christine tanya, kira-kira yang seperti ini diciptakan Tuhan pada hari yang keberapa? Tahu kan? Ya, urutannya ada. Pasti kamu bisa sebutkan. Atau kalau punya Bu Christine yang seperti ini, coba lihat. Loh, ini boneka kok bentuknya seperti ini? Ya, ini juga kalau dia dibuat Tuhan sebagai benda penerang bumi, dia berkilau-kilau pada malam hari. Coba ini diciptakan Tuhan pada hari keberapa ya? Nah, sekarang ini Bu Christine juga pengen jalan-jalan, tapi di langit yang cerah, yang panas, kok silau sekali ya. Bu Christine pakai kacamata hitam gini. Wah, di sana ternyata ada yang bersinar begitu
cerah. Itu juga diciptakan Tuhan pada hari keberapa, gitu ya. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu memakai suatu urutan. Kamu bisa hafalkan di sana supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan yang begitu besar sampai bumi dan seisinya terbentuk. Kemudian untuk merawat tubuh, kita nanti boleh mendapat ajaran di situ dan juga tanya jawab nanti di dalam soal-soal, dan juga soal menyayangi keluarga, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sudah siap? Mari kita lihat materi soal yang akan Bu Christine perlihatkan pada slide berikut. Kita ikuti ya, mulai nomor 1 ya. Di situ nanti ada pilihan ganda sebanyak 25 soal, kemudian juga isian sebanyak 10 soal, dan 5 soal uraian. Semuanya genap sebanyak 40 soal. Mari kita melihat soal yang pertama. Ya, di dalam soal yang pertama di situ ditanyakan, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke ... Kemudian untuk soal yang kedua, coba perhatikan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan ... Untuk soal yang ketiga, coba perhatikan benar-benar di situ ditanyakan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pertama yang diberi nama ... Untuk soal yang keempat, tubuh pemberian Tuhan harus kita gunakan untuk kemuliaan ... Untuk soal yang kelima, ya, tubuh kita juga disebut sebagai ... Coba pilih dengan baik ya. Di situ ada 3 pilihan. Kamu bisa nantinya memilih yang paling benar. Kemudian soal yang keenam, sebagai rasa syukur pada Tuhan, maka kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara ... Untuk soal yang ketujuh, dalam sebuah keluarga Kristen, setiap anggotanya harus saling ... Soal yang ke-8, merawat dan mendidik anak adalah tanggung jawab ... Untuk yang ke-9, Tuhan Yesus memberikan perintah baru supaya kita saling ... Untuk yang ke-10, Tuhan Yesus telah mati bagi keselamatan umat manusia dengan cara ... Berikutnya di soal nomor 11, ada perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga harus di ... Kemudian di nomor 12 di situ disajikan sebuah ayat dari kitab ya. Coba kamu cari di situ. Bunyi ayatnya adalah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tertulis di dalam ayat Alkitab ... Untuk yang ke-13, kerukunan hidup dibangun berdasarkan ... Untuk yang ke-14, teman sekelas dan guru adalah keluarga bagi kita saat kita berada di ... Ya, lanjut ke nomor 15. Apabila ada teman yang bersalah kepada kita, maka kita harus ... Untuk yang ke-16, coba perhatikan lagi. Di situ ditanyakan, kasihilah sesamamu manusia seperti ... Di situ ayatnya tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Untuk yang ke-17, persahabatan sejati. Ya, persahabatan sejati bisa kita contoh dari persahabatan antara Daud dengan ... Pasti bisa kan? Sekarang untuk 18, di nomor 18 di situ ada sebuah gambar ya. Coba perhatikan. Gambar di situ menunjukkan sikap mengasihi. Dengan cara bagaimana? Ya, sikap mengasihi kan banyak ya. Tapi di dalam gambar itu kamu bisa pilih yang tepat itu mengasihi dengan cara ... Untuk yang ke-19, dengan
teman yang berbeda agama, kita harus saling titik-titik. Untuk yang ke-20, perbedaan yang ada pada manusia bertujuan untuk saling titik-titik. Oke, nomor 21. Manusia diberi kuasa untuk menjaga titik-titik. Kemudian untuk yang nomor 22, ada gambar di situ. Coba kamu pasti tahu. Kalau di situ pertanyaannya coba ya. Gambar di samping ini adalah binatang yang dipelihara manusia untuk diambil titik-titiknya. Oke. Untuk yang ke-23 juga ada gambar. Coba lihat itu gambar apa nomor 23. Ya, di situ ditanyakan gambar di samping ini. Itu merupakan ciptaan Tuhan pada hari ke titik-titik. Untuk yang ke-24, agar tubuh sehat, maka kita butuh makan sayuran segar, sayuran hijau biasanya ya. Misalnya titik-titik. Nah, itu yang sayuran yang kamu pilih ya, jangan yang lain. Kemudian untuk yang nomor 25 terakhir dalam pilihan ganda, Tuhan ingin agar kita memelihara lingkungan sekolah agar tetap bersih. Caranya yaitu titik-titik. Paham kan? Sekarang kita lanjut ke Romawi kedua. Isi dengan kalimat yang tepat, jelas, tidak terlalu panjang ya, singkat, yang penting sudah benar. Di situ ditanyakan nomor 26. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling titik-titik. Untuk yang ke-27, terhadap tubuh pemberian Tuhan kita harus titik-titik. Yang ke-28, panca indera manusia terdiri dari titik-titik. Untuk yang ke-29, kepala keluarga kalau di rumah yaitu titik-titik. Kemudian untuk nomor 30, kita harus menghormati orang tua karena orang tua adalah titik-titik Allah dalam keluarga. Oke, gampang kan? Untuk nomor 31, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah rela mati di salib untuk titik-titik dosa manusia. 32, hukum kasih diajarkan oleh titik-titik. 33-nya, apabila ada teman yang bersedih, kita harus titik-titiknya. 34, matahari adalah benda penerang bumi yang setiap pagi bersinar dan terbit di sebelah titik-titik. Oke, nomor 35-nya, supaya tanaman tumbuh dengan subur dan harus dirawat dengan cara titik-titik. Sekarang kita mau lanjutkan pembelajaran kita untuk mengisi soal yang Romawi 3. Berikan penjelasan dengan secukupnya supaya soal-soal tersebut terjawab dengan baik. Untuk lanjut pada nomor 36, sebutkan yang termasuk dari gizi-gizi yang seimbang. Kemudian nomor 37-nya, apakah arti dari keluarga inti? 38, jelaskan yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk 39-nya, siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia itu? 40 yang terakhir, sebutkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Kalian sudah lihat semua soalnya. Pasti kamu bisa mencoba isi dengan baik ya, dengan teliti tentunya. Nanti kalau dapat nilai 100, tunjukkan kepada ibu, bapak, atau saudara-saudara supaya mereka juga bisa bangga atas kepandaianmu. Oke, sampai di sini dulu. Bu Christine akan lanjutkan besok untuk kelas 2-nya. Silakan ikuti dan juga coba jawab soal-soal yang ada. Oke, sampai bertemu. Terima kasih buat perhatiannya. Dadah.